Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Manajemen Dana Bank Syariah. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Febriana Rizky Isnani, yang kedua Muhammad Irfan Rianto, yang ketiga Zuliatul Fauziyah, yang keempat Sayyidah Nur Alfininda, dan yang kelima ada Imnatus Sa'adah. Langsung saja, yang poin A ada pengertian manajemen dana bank syariah. Manajemen dana bank merupakan suatu proses pengelolaan penghimpunan dana dari masyarakat ke bank dan mengalokasikan dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat melalui pergerakan sumber daya yang tersedia. Bank syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain terkait. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen dari dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah memiliki tujuan memperoleh profit yang komplit. Yang kedua, menyediakan akhir cair dan kas yang memadai. Lalu untuk yang ketiga yaitu penyimpan cadangan. Yang keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi. Dan yang kelima ada memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembayaran. Lalu untuk yang selanjutnya pada poin C ada fungsi manajemen dana bank syariah. Yang pertama, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercaya oleh pemegang rekening investor. Yang kedua, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau sohibul mal. Lalu yang ketiga, fungsi manajemen dana bank syariah yaitu sebagai penyedia jasa lalu lintas, pembayaran, dan jasa-jasa lainnya. Lalu untuk yang terakhir, fungsi manajemen dana bank syariah yaitu sebagai pengelola fungsi sosial. Saya Muhammad Irfan Rianto, NIM 934109719 akan menjelaskan tentang sumber dana bank syariah. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dan sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Sumber dana bank syariah yaitu modal inti. Modal ini adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya, dana modal ini terdiri dari yang pertama, modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham. Yang kedua, cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Yang ketiga, laba ditahan, yaitu sebagian laba yang diharuskan dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan salah satu menambah dana modal lebih lanjut. Selanjutnya, sumber-sumber penghimpunan dana. Pada dasarnya, bank
bank mempunyai 4 alternatif menghimpun dana untuk kepentingan, yaitu yang pertama, dana sendiri. Meskipun proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktiva, dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dana bank yang mengatur proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai aktiva tertimbang. Menurut risiko, proporsi ini lebih dikenal dengan capital adequacy ratio. Di Indonesia, dalam kondisi normal, BI menetapkan CAR minimum sebesar 8% dan secara gradual ditingkatkan hingga mencapai 12%. Apabila CAR suatu bank terlalu rendah, kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui Bursa Efek di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Saidatul Alfilinda. Saya akan melanjutkan materi mengenai sumber-sumber penghimpunan dana yang kedua, yaitu dana dan deposan. Pada dasarnya, sumber dana dan masyarakat dapat berupa giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposito berjangka atau time deposit yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. Yang pertama adalah giro. Rekening giro atau checking account adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biliet giro untuk pindah bukuan. Cek atau biliet giro dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran. Untuk itu, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan biliet giro. Karena sifat penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat, sumber dana rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bagi nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat membantu dalam membiayai kegiatan mereka secara lebih efisien. Yang kedua adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum dalam biliet deposito sesuai tanggal jatuh temponya. Deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama. Apabila deposan menghendaki agar deposito dapat diperpanjang secara otomatis, pihak bank dapat memberikan fasilitas ARO atau automatic rollover atas deposito berjangka tersebut. Kelebihan deposito berjangka ini adalah dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun ditransfer ke rekening deposan. Nasabah biasanya membuka rekening tabungan untuk menampung bunga atas deposito tersebut dan menampung dana deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Bank-bank tertentu juga memberikan fasilitas agar bunga deposito yang tidak ditarik oleh pemiliknya dapat ditambah ke dalam simpanan pokok deposito sehingga nilai deposito berjangka pertamanya dapat bertambah besar. Pada dasarnya, sebelum jatuh tempo, simpanan ini tidak dapat ditarik, tetapi apabila pihak dan deposan tetap menginginkan penarikan sebelum jatuh tempo, biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi atas penarikan tersebut. Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang jangka waktu dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan.
Yang ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan cara tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau biliar giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan debit card. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antar bank telah banyak memunculkan cara baru untuk menarik nasabah tabungan. Cara-cara tersebut antara lain hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas debit card. Ditinjau dari segi keluasan penarikan dana, simpanan dalam bentuk tabungan berada di tengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka. Perkenalkan, nama saya Imnatus Saadah dengan NIM 9341115819. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dana bank syariah. Penggunaan dana bank syariah terdapat bagaimana cara bank syariah mengelola dan menggunakan dana tersebut. Yang pertama yaitu earning asset atau aktiva produktif, yaitu penanaman dana untuk dalam bentuk kredit, surat berharga, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan. Earning asset meliputi yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah di sini bank dapat menyediakan modal investasi 100% dan nasabah menyediakan usaha manajemennya. Yang kedua yaitu salam, pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu sesuai pesanan dari pihak-pihak pembeli. Yang ketiga yaitu istisna, pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu memesan barang kepada bank dengan kriteria tertentu, kemudian membuat perjanjian yang mengikat. Yang keempat yaitu murabahah. Pembelian ini dapat diaplikasikan untuk modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kelima yaitu musyarakah. Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan di mana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Non-earning asset atau aktiva non-produktif yaitu aset bank syariah yang tidak memiliki pendapatan penghasilan. Yang pertama yaitu uang tunai. Meskipun bank tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan dari uang tunai, namun bank tetap harus menyalurkan untuk kebutuhan hidup manusia. Yang kedua yaitu pinjaman. Untuk hal ini, bank tidak boleh mendapatkan imbalan apapun dari penerima pinjaman. Yang ketiga yaitu penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Karena fungsi bank sebagai intermediari, bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Aset yang disalurkan dalam bentuk investasi syariah ada 5, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua pembiayaan dengan prinsip penyertaan atau musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau al-bai. Yang keempat, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Yang kelima, surat-surat berharga syariah dan investasi syariah. Saya Febriana Rizky Isnani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber dana alokasi pendapatan bank syariah. Sumber dana alokasi pendapatan bank syariah dibagi menjadi 2, yakni yang pertama sumber pendapatan bank syariah dan yang kedua pembagian keuntungan atau profit distribution. Sumber pendapatan bank syariah sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank syariah. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari yang pertama,
bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Yang kedua, keuntungan atas kontrak jual beli atau al-bai. Yang ketiga, hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina. Yang keempat, fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan atau profit distribution. Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah atau bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%. Yang kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalihkan persentase dari masing-masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank. Yang ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan. Yang keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan. Yang terakhir, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.